Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Terakhir sampai hadis yang ke 1471 di kitab saya, atau saya punya dua kitab, nomornya berbeda. Atau kalau di kitab yang seperti ini 1257, nampaknya berbeda dalam nomor ini, tidak mengurangi dalam hadis-hadis yang ada, kan sama kitab, cuman kadang-kadang ada hadis yang dilangsungkan wafiriatin bin Bukhari, terus dilangsungkan ke matan hadis itu biasanya disambungkan dengan hadis yang sebelumnya, tapi sebagian kitab itu dihitung nomor sendiri. Artinya nomor ini cuman untuk mempermudah kalau orang mulai pengajian ini hadis nomor sekian lah, sama. Akan lebih kesamaan lagi kalau disetelkan dengan nomor ini dengan kitab syarahnya. Subul Salam misalkan ya, kalau ada yang punya, dulu pernah punya, hilang aja, kurang tahu. Baiklah, saya bacakan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li yusallim, hendaklah bersalam, hendaklah dia mengucapkan salam. Siapa? As-saghiru, anak muda, orang kecil, al-kabiri, atas orang yang tua. Kabir artinya tua. Kalau syekhun kabir berarti ya tua sekali. Syekh itu bisa dua sebutan, sebutan untuk orang berilmu dan sebutan untuk orang tua. Jadi kalau sudah 50 ke sana ini sudah syekh. Ya 70, 80 ini ya syekhul kabir gitu. Nah, kalau di saudara kita yang belajar di Mesir sana itu ya, di Madinah itu banyak syekh-syekh itu dia ucapan itu atau panggilan itu diarahkan kepada orang-orang yang berilmu. Silahkan, bisa jadi. Wal maru alal qaidi, dan di sini maksudnya wali salim, dan hendaklah dia mengucapkan salam orang yang jalan atas orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan orang yang sedikit, hendaklah orang yang sedikit itu memulai salam atas orang-orang yang banyak, atas
orang banyak ya, berkelompok. Muttafaqun alaihi, disepakatinya Imam Bukhari dan Muslim. Wa firatil lil muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim pula warraqibu alal masyi, dan orang yang berkendaraan atas orang-orang yang berjalan. Ini dalam dimasukkan kitab adab atau kitab etika maksud kita ya, adab. Artinya hadis ini yang sahih ini ya, hendaklah dia orang-orang yang muda itu memulai mengucapkan salam itu kepada orang yang tua. Jadi ada orang tua dan muda, maka hendaklah yang muda ini dalam adabnya yang memulai dulu. Dan assalamualaikum misalnya itu, nanti dalam penjawab itu menjadi wajib dia jawab, baik yang sekufu atau semisalnya atau bahkan yang lebih baik, itu yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi, atau waalaikumsalam, minimal sama. Akan lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi atau dilanjutkan wa barakatuh, akan lebih baik. Tapi bukan berarti orang tua ini tidak boleh mulai pada yang muda, boleh. Jazakumullah khairan. Boleh saja, cuman ya adabnya ya, adabnya. Kok yang tua itu mulai dulu itu pelanggaran juga tidak, ya, tidak begitu. Kemudian orang jalan, pada orang duduk, ada orang berjalan-jalan, kemudian kalau orang Jawa itu istilahnya amit mbah nyuwun sewu kan. Nah maka alangkah baiknya kita orang muslim itu mulai sedikit demi sedikit itu dibudayakan, ketemu kepada saudara muslimnya itu mengucapkan salam, karena salam ini merupakan doa kepada saudara kita muslim yang lainnya. Pasti akan menjawab, tidak boleh tidak. Kalau ucapan salam itu sunnah, kemudian yang menjawab itu menjadi wajib. Ya ada bagian-bagian yang kita beri salam itu tidak mau jawab, urusan dia sama Allah, tidak usah kita gundel. Oh diucapi salam kok dan jawab, tidak perlu. Itu kan bukan urusan kita, urusan kita adalah sama muslim, kita doakan lewat salam ini. Oke? Itu kan kasus salam bainakum itu kan termasuk merupakan satu ya menjadikan kita perkataan saudara muslim satu dengan yayasan penebaran salam ini, biar tidak ada rasa ghil di antara kita sebagaimana apa yang kita doakan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu artinya ya Allah jadikanlah, jangan sampai engkau itu menjadikan hati kami itu ada rasa tidak seret lil ladzina amanu, pada orang-orang beriman. Iman artinya dia kalau memang dia itu kriterianya orang beriman, maka tidak boleh kita sama muslim itu ada rasa ghil. Sampai Rasulullah SAW ini menyebutkan ketika mau salam disuruh rapatkan soft, dan soft itu penyebutan hanya dua. Soft itu untuk sebutan untuk perang, kemudian yang kedua soft sebutan untuk pelurusan sholat. Sofang ka'anahu bunyan marsus itu kan fisabilillah. Jadi kalian luruskan soft itu, ya, kuatkan sebagaimana bunyan marsus, bangunan yang kokoh. Kemudian ketika sholat vakum, luruskan sholat, luruskan, dirapatkan, mata kaki, pundak dengan pundak mestinya gitu ya, betul-betul rapat. Kalau tidak, lah nanti ini penyempurnaan sholat di hadis lain itu kan wala tahtalifu fala tahtalifu hukum kan itu. Jangan kamu berselisih. Kalau kamu berselisih, nanti hatimu diperselisihkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kita tidak merapatkan dalam satu soft. Sholat ini dianggap berselisih. Nah, bagian-bagian di masjid tertentu kan bawa sejadah sendiri-sendiri, kemudian dipakai sejadah diri-diri.
Dicedhaki ngoten nggih. Tambah. Disuk tambah. Ya. Ini tak kembali ini termasuk salam ini ada adab-adabnya. Orang jalan ya. Kemudian orang yang kelompoknya sedikit maka memulai dari salamnya itu mengucap salam pada yang besar. Orang banyak cukup mewakili, tidak usah bareng-bareng. Bareng-bareng ya boleh tuh. Mewakili. Assalamualaikum. Salam. Minimal itu kan lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Monggo. Oh, ya paham. Assalamualaikum jawabannya nggih monggo. Berbeda dengan salamnya sholat ya, itu tidak perlu dijawab. Orang sholat mengakhiri sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri, itu tidak perlu jawab. Kok tidak perlu jawab? Itu memang bukan salam untuk temannya. Jangan yang sebelah kanannya menjawab, sebelah kirinya jawab. Semuanya salam sama. Kepada siapa pokoknya salam. Jangan ditanyakan kepada siapa. Intinya peraturan sholat yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu seperti itu. Apa saja tidak perlu ditanyakan. Intinya itu. Buding, tidak perlu buding opo, tidak perlu. Intinya seperti itu. Sami'na wa ta'ala akan lebih terselamatkan kita. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib yang maksudkan dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yujzi'u, mencukupi, an jama'ati, dari perkumpulan, idza marru, apabila mereka itu lewat, an, bahwasanya dia itu yusallima, dia itu mengucapkan salam, ahaduhum, salah satu dari mereka, wa yujzi'u an jama'ati, dan mencukupi dari jamaah, dari perkumpulan, an yarudda ahaduhum, bahwasanya mengembalikan, itu menjawab salam ahaduhum, salah satu dari mereka perkumpulan tadi. Rawahu Ahmadu wal Baihaqi. Pada hadis ini Ahmad dan Baihaqi. Ini hadisnya. Jadi adalah mencukupi dari perkelompokan, ya, satu rombongan jamaah, ya, apabila lewat dia mengucapkan salam ahaduhum, salah satu dari mereka rombongan tadi, mencukupi. Dan juga orang yang menjawab, ayurda, bahwasanya yarudda ahaduhum, mengembalikan atau menjawab salam salah satu dari mereka rombongan. Ini ada kelompok lewat, terus ini ada orang satu kelompok ketemu gitu ya. Assalamualaikum, ya. Satu, saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup. Ini lepas dari yang dituntut. Ya, meskipun jawab orang banyak itu juga diperbolehkan. Ini soal salam. Nah, kemudian bagaimana kalau orang di khalayak umum, di masyarakat yang bercampur, bagaimana? Atau pas rapat RT atau RW, kemudian warganya itu campur, di boten perlu salam itu kata, ya cukup bagi orang muslim. Kalau kita muslim dan ada orang muslim, sudah kita salam. Ditujukan orang muslim, kita salam. Jangan sampai kita mengucapkan salam keselamatan kepada non muslim.
haram hukumnya. Doakan itu. Orang yang non muslim itu didoakan supaya mendapat hidayah itu. Kalau masih hidup, maka seperti mengucap-ucapkan kayak apa namanya ya, Natal itu tidak dianjurkan, bahkan mungkin menjerumusnya dosa. Pilih tidak ada contoh lagi. Wa anhu dan darinya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tabudda ul yahuda wan nasara bisalami. Janganlah kalian itu memulai kepada orang-orang Yahudi ataupun kepada orang-orang Nasara itu dengan salam. Jangan dimulai. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, kita assalamualaikum. Jangan. Wa idal laqaitumuhum fi tariqin. Maka apabila sungguh kalian itu menemui mereka orang Yahudi dan Nasara fi tariqin pada jalan, fattarruhum ilal atyaqi, maka hendaklah fattarru mendesak di sok, di awam, jalannya dipersempit buat mereka. Di pojokan, disempitkan. Ila adyakihi, pada sempitnya. Keterangan Turun itu mendesak. Kalau kita jalan, ada orang Yahudi lewat tuh, papasan jalan itu disok. Jadi kayak jalan lewat lah sih itu nanti. Dipersulitkan mereka. Kalau dia mungkin mau berjalan ke tempat ibadah mereka, biar mereka tidak jadi ke tempat ibadah mereka. Sampai sempitnya jalan yang dia tempuh tadi, dia lewati tadi. Akhrajahu Muslimun, beriakan hadis ini Imam Muslim. Nah, buat kita ini, okay, jangan memulai salam pada orang kafir itu. Ya, kafir, tidak boleh lah sebenarnya kita salam kepada mereka. Nah, kalau mereka mengucapkan salam kepada kita dan salamnya benar, itu pernah di daerah Malang itu pas kerja di sana di masjid, dan bukan masjid, ruangan TK, puasa itu orang Nasoro itu. Ada orang meninggal, tapi yang meninggal itu Islam. Tahu-tahu dia masjid, awal-awal layu di masjid. Ya salam, bener salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah sebagian kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah keliru ya. Assalamualaikum. 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 Biasa. Assalamualaikum. Ya. Kalau orang-orang kayak orang-orang pidato ngangkat nenopo dan gitu, sebagian itu ya fasih dalam mengucapkan itu. Bagian-bagian itu dia tuh sebagian ya bukan orang muslim. Jadi alhamdulillah kita orang muslim kadang-kadang terpancing sehingga mengucapkan salam sebagaimana salam mereka.
ucapkan haleluya dan sebagainya. Wah, biar apa namanya adil gitu. Itu ya, menghormatilah mereka mengucapkan salam ya ada budi. Wa anhu dan darinya dari Ali bin Abi Thalib ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza aqasa ala tuhum falyakul alhamdulillah. Apabila bersin salah satu dari kalian falyakul, maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi milik Allah. Wal yakul lahu ahuhu, dan hendaklah dia mengucapkan lahu padanya ahuhu, saudaranya itu yarhamukallah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah-mudahan ya merahmatilah Allah Ta'ala ya. Yarhamuka, mudah-mudahan merahmatimu. Siapa Allah itu? Allah. Bahasa kita ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmatimu. Faidah qala, apabila mengatakan itu lahu padanya itu yarhamukallah, ucapan yarhamukallah falyakul lahu yahdikumullah, ya, yahdikum, mudah-mudahan Allah menunjuki padamu ya, siapa Allah itu Allah, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki balakum, keadaan kalian. Akhrajahu Bukhari, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari. Jadi kalau ada orang gebres gitu ya, pahing bahasa kita, atau bersin brus gitu, terus alhamdulillahirabbil alamin kan gitu. Kita dengar, maka kita yarhamukallah gitu. Loh, kok dijawab itu bagi yang bersin tadi ya, kalau yarhamukallah yahdikumullah, saling menyaut, tapi ucapan-ucapan apa, doa-doa kepada saudara dari yang lain. Oke. Kalau bersin kan memang ada hadisnya supaya mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang dengar maka itu tidak yarhamukallah. Kecuali dalam sholat, dalam sholat itu orang yang bersin itu boleh mengucapkan alhamdulillah. Bagi yang dengar jawabnya nanti. Alhamdulillah itu kan zikir. Lah kenapa tidak boleh? Yaitu dia dalam sholat, apapun yang dilakukan dalam sholat tidak boleh dijawab. Seperti salam dalam sholat tidak boleh dijawab. Tetapi ada dalam sholat itu yang kita itu bisa mengucapkan apa yang diperintahkan dalam ayat yang dia baca, seperti wasjud waqtarib. Kemudian disunahkan sujud tilawah karena bacaan. Kalau imamnya sujud, tapi kalau tidak sujud tidak usah sujud. Imamnya tidak kok lain. Menjadi ikutan atau pas baca apa namanya bersama tadarusan, jadwal bacanya dia, giliran bacanya dia, ketika itu dia membaca ayat yang berkaitan dengan perintah sujud. Kok yang baca sujud, maka semuanya ikut sujud. Dan harus menghadap kiblat sujud ini. Kalau ngubeng nih ngarep ngitan ulon enggak. Dan harus takbir Allahu Akbar. Atau baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Tapi kalau zaman nyaman tidak perlu dibanter ya. Allah dan malaikatnya sholawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi. Yang tidak diperintah. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali. Sholawat kan mungkin bukan. Sholawat tentang. Oh yang panjang ya. Kama sholaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim dan seterusnya sampai innaka Hamidum Majid.
Kalau di pendapatnya si Imam Syafi'i itu salam itu yang terpendek itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bukan di alam. Alam itu kan ini keluarga dan atas keluarga. Itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ain yang pertama ala, kemudian yang kedua itu Allah. Itu keluarga. Yang dimaksud keluarga itu sebagian pendapat ya keluarganya sama muslim semuanya, orang-orang yang mengikuti jejak beliau, bukan yang keluarga dia. Seperti Ali Fir'aun itu bukan hanya Fir'aun dan maksudnya Ali Fir'aun orang-orang yang mengikuti Fir'aun. Ada yang pendapat seperti itu juga. Ada yang pendapat ahli itu yang masalah keluarga, ahli baik itu. Beda pendapat saja, pilih berbeda namanya juga pendapat. Jadi kembali sini, dulu saya ketika belajar di sini, dia menyampaikan kenapa orang yang bersini itu mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah Ta'ala. Ternyata katanya dia mendapatkan keterangan dari dokter kita itu yang tahu tukang membongkar otak, masalah operasi otak. Nah, di otaknya manusia itu dikelilingi cairan nanti cairan yang kotor itu akan menetes sampai jadi macam-macam, jadi keringat, jadi barang, jadi urin dan sebagainya, kumpul sampai ke sana. Nah, setiap tersumbat salurannya itu tidak mengalir itu, maka akan pecah atau akan ada lubangnya lagi untuk aliran itu dengan adanya bersin. Bersin itu maklum lagi. Katanya gitu. Alhamdulillah. Kurang tahu orang-orang gila itu bersin apa enggak? Terganggu. Katanya seperti itu alam. Cuma dapat keterangan seperti itu. Kalau kita tidak sampai kita melajari ke sana karena bukan makom kita. Intinya Nabi perintahkan ini lah. Ya kita lakukan selamat kita. Ya. Tapi orang-orang yang akan lebih mendapatkan satu kemantapan imannya lagi, wah masya Allah itu, jangan mantap, boleh nggak pelajari begitu kok. Nabi Ibrahim itu minta keterangan lagi kepada Allah Ta'ala dengan secara nyata bagaimana Allah Ta'ala itu besok di akhir itu mengumpulkan orang-orang yang sudah campur baur ini dan menghidupkan kembali. Apa kan di surat Al-Baqarah? Apalah tu'min ya Ibrahim, apakah kamu tidak beriman? Tidak percaya lah kamu? Nah, supaya apa? Kita makminal qulubi kan, supaya hati kamu ini tenang, anteng. Akhirnya kan disuruh ambil burung, kemudian dijadikan satu, dideplok sekarang, digeplok, terus diblender jadi satu, terus jadikan rempah buah, diginding seluruh, campur burung tadi. Taruhkan gunung yang satu, taruhkan ke gunung yang satu, sudah campur tadi. Panggillah burung-burung itu akan kembali lagi utuh seperti sedia kala. Namanya wis campur, wis dijeplok dari awu lagi, jadi tepung itu sudah dicampur diaduk itu. Allah berkuasa mengembalikan nyawa tanpa lari mau nyawa manusia itu. Ya. Oh, memang Allah ciptakan yang lain bukan jasad itu kok, mampu Allah Ta'ala. Kalau nyawanya tinggal mengembalikan saja, kita tidak akan tersesat nyawa itu. Kalau kita tidur mimpi tersesat tak orang balik, mimpi dengan Jakarta tangi balik lagi. Oh nyawaku balik. Sedulur orang kan pangling nyawa nih kalian, dikerubuti lah. Tetap jalan itu nih, sebagainya. Dan ini saling mendoakan. Bagi kita ya sudah, pokoknya bisa itu sudah bagi kita orang-orang yang seperti kita tidak punya makom untuk arah ke sana mempelajari itu ya ini saja lebih terselamatkan buat kita.
Wa anhu dan darinya, terus dari Ali banyak sekali ya. Qala berkata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, akhrajahu Muslimun. Darinya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah benar-benar minum salah satu dari kalian itu qa'iman, dalam keadaan berdiri. Pelarangan di sini tidak terjerumus sampai keharuman, keharuman, cuman ya memang dimasukkan dalam etika ini atau adabnya minum untuk membedakan antara manusia dan hewan. Hewan itu ngadeke mindon yo berangkat kabeh sikil, tangan sinti ini. Kita anggap kakinya yang depan itu tangan lah gitu. Jadi yo kabeh sikil lah, orangnya tidak sama dengan mereka dulu. Tangan kanan minum ajaran kita, walaupun berdiri sebenarnya juga tidak harus melihat kondisi dan situasinya bagaimana. Kalau bisa diusahakan untuk duduk, maka akan lebih baiknya dengan cara duduk. Ini disebut minum, nanti ada bab soal nakul ya, kami makan atau yakul atau takul, itu makan atau dia makan. Maka ya makannya dengan duduk, tidak dalam keadaan berdiri, apalagi berdiri sambil jalan, tidak lagi. Maka kalau ada peraturan yang ini baik, lebih baik lah kalau kita bisa melakukan yang lebih baik. Boleh, baik, ini boleh, baik, lebih baik. Mestinya kan gitu, persembahan ke Allah Ta'ala itu diusahakan yang terbaik. Mestinya gitu. Sudah hampir isya nih kalau sekalian di bab-bab ini, alhamdulillah hadisnya ini mudah-mudah untuk bisa kita pahami, dan ini adalah hadis-hadis yang kita lakukan tiap hari. Makan, minum, bahkan bersin itu kan sewaktu-waktu. Ada yang boleh disampaikan atau ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada, fa'akum qouli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.